Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia Indriani. Saya adalah peserta PPG dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Pada hari ini, tanggal 23 November 2020, saya akan melakukan ujian kinerja atau UKIN. Pembelajaran yang saya lakukan hari ini, saya menggunakan pembelajaran sinkron dan asinkron. Pembelajaran sinkron yang saya gunakan yaitu pembelajaran melalui Zoom. Sedangkan pembelajaran asinkron yang saya lakukan, saya menggunakan WhatsApp group untuk awal pembelajaran dan kemudian untuk membagikan materi kepada peserta didik, saya menggunakan Google Classroom. Sekarang marilah kita memulai pembelajaran daring hari ini. Silakan di-on-kan kameranya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu. Baik. Alhamdulillah baik. Semoga semuanya selalu sehat ya. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada karena ini masih masa pandemi ya. Jangan keluar rumah jika memang itu tidak penting. Selalu jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran daring ini kita mulai, marilah kita berdoa dulu ya. Syahifah, minta tolong dipimpin doa Syahifah. Teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak jangan lupa untuk absensi ya. Untuk absensi sudah saya share di WhatsApp group. Silahkan diisi Google Form-nya. Dan di sini akan saya lihat siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk. Bagaimana Ketua Kelas Syahifah? Apakah semuanya sudah masuk hari ini? Sudah masuk semua Bu. Oh iya, alhamdulillah. Baik, hari ini Bulia punya kata motivasi untuk kalian. Kata motivasi kita hari ini adalah ini ya. Mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Ya, jadi dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, jangan lupa untuk selalu semangat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ya, baik anak-anak, masih ingat minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Minggu kemarin kita mempelajari tentang kegiatan ekonomi, yaitu distribusi dan konsumsi. Ya, betul sekali. Coba Bulia tanya ya, ingat enggak? Kemarin ya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumsi? Yuk, siapa yang masih ingat? Saya Bu. Oh iya, Septi. Faktor yang mempengaruhi konsumsi diantaranya adalah pendapatan, harga barang, selera, dan ketersediaan barang dan jasa. Ya, bagus sekali. Berarti kalian semua masih ingat pembelajaran yang kemarin ya. Untuk materi
pembelajaran kita hari ini adalah tentang peran dari pelaku ekonomi, dan juga hari ini kita akan membahas tentang circular flow diagram. Manfaat dari mempelajari materi hari ini adalah untuk mengetahui hubungan timbal balik antara pelaku ekonomi yang digambarkan dengan circular flow diagram. Baik anak-anak, Bulia akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi dan menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Baik nak, coba Bulia mau bertanya dulu ya. Apakah kalian semua yang ada di sini itu adalah seorang pelaku ekonomi? Iya, kami adalah ekonomi, Bu, Ya. yaitu sebagai rumah tangga konsumsi. Iya, kalau memang Zulfa adalah seorang rumah tangga konsumsi, coba peranan apa yang selama ini sudah Zulfa jalankan? Kami seorang pelajar membeli peralatan untuk sekolah, yaitu membeli buku, seragam, sepatu, dan lain sebagainya. Itu artinya kita sudah melakukan peran kita sebagai rumah tangga konsumsi atau RTK. Ya, hebat Zulfa. Untuk pemanasan hari ini kita akan mengerjakan soal pretest. Untuk hari ini ya, kita akan mengerjakan soal pretest. Semua materinya sudah saya share di Google Classroom. Jadi anak-anak nanti silahkan dibuka Google Classroom dan dikerjakan soal pretestnya. Untuk pembelajaran hari ini akan saya terangkan di PowerPoint sebentar. Pembelajaran kita hari ini tentang peran pelaku ekonomi ya. Kita masih di bab peran pelaku ekonomi. Kita sekarang ada di pertemuan ketiga. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang pelaku ekonomi dalam perekonomian Indonesia. Ada 4 pelaku ekonomi. Yang pertama ada RTK atau rumah tangga konsumsi, atau bisa disebut juga dengan konsumen. Yang kedua ada perusahaan atau disebut juga dengan RTP, rumah tangga produksi. Yang ketiga ada pemerintah atau disebut juga dengan RTN, rumah tangga negara. Dan yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Di sini saya akan menjelaskan peran pelaku ekonomi. Jadi peran pelaku ekonomi yang pertama ada rumah tangga konsumsi atau RTK. Peranannya yaitu menyediakan faktor-faktor produksi, kemudian mengkonsumsi barang atau jasa, membayar pajak kepada pemerintah. Sedangkan rumah tangga produksi perannya adalah menggunakan faktor-faktor produksi, memproduksi barang dan jasa, membayar pajak kepada pemerintah, dan sebagai agen pembangunan. Saya lanjutkan. Peran pelaku berikutnya yaitu rumah tangga negara, RTN atau pemerintah. Rumah tangga negara di sini perannya sebagai pengatur perekonomian, sebagai produsen dan konsumen, sebagai pendorong kestabilan iklim investasi nasional. Sedangkan masyarakat luar negeri di sini perannya yaitu sebagai eksportir dan importir barang dan atau jasa, sebagai eksportir dan importir faktor-faktor produksi, dan sebagai pendukung perekonomian negara. Next, kita akan mempelajari tentang circular flow diagram. Nah, apa itu circular flow diagram? Jadi, circular flow diagram adalah diagram yang menggambarkan arus kegiatan ekonomi. Misalnya, antara rumah tangga produsen dengan rumah tangga konsumen.
pemerintah, pasar barang, faktor produksi, ataupun masyarakat luar negeri. Seperti apa circular flow itu? Nah, gambaran dari circular flow itu seperti ini. Yang pertama ada arus kegiatan ekonomi dua sektor. Dua sektor berarti di situ ada gambar, ada rumah tangga konsumsi dan perusahaan. Berarti itu adalah ekonomi dua sektor. Yang kedua ada arus kegiatan ekonomi tiga sektor. Berarti ada tiga pelaku. Siapa saja di situ? Ada rumah tangga keluarga, ada pemerintah, dan juga ada perusahaan. Yang keempat ada arus kegiatan ekonomi empat sektor. Berarti ada empat pelaku ekonominya, yaitu ada rumah tangga konsumsi, pemerintah, perusahaan, dan juga masyarakat luar negeri. Baik, Nak. Coba Bulia mau bertanya dulu ya. Apakah kalian semua yang ada di sini itu adalah seorang pelaku ekonomi? Iya, kami adalah ekonomi, Bu, Ya. yaitu sebagai rumah tangga konsumsi. Iya. Kalau memang Zulfa adalah seorang rumah tangga konsumsi, coba peranan apa yang selama ini sudah Zulfa jalankan? Kami seorang pelajar membeli peralatan untuk sekolah, yaitu membeli buku, seragam, sepatu, dan lain sebagainya. Itu artinya kita sudah melakukan peran kita sebagai rumah tangga konsumsi atau RTK. Ya, hebat Zulfa. Baik, sekarang Bulia mau bertanya lagi ya. Tadi kan saya juga sudah menjelaskan tentang bagaimana peran pelaku ekonomi. Pertanyaannya, seorang rumah tangga konsumsi atau konsumen itu ternyata juga bisa mendapatkan keuntungan. Nah, coba dari mana keuntungan yang diperoleh oleh seorang konsumen? Coba silakan dijawab Syahifah. Syahifah. Rumah tangga konsumsi atau RTK bisa menyediakan faktor produksi kepada pelaku ekonomi lainnya. Misalnya, menawarkan tenaganya untuk mendapatkan gaji atau menawarkan sumber daya alam berupa lahan miliknya untuk mendapatkan uang sewa. Iya, betul sekali. Sekarang dari anak-anak, apa ada yang ingin ditanyakan? Oke anak-anak, hari ini kita akan ice breaking dulu ya. Ya, Bulia punya gambar, coba silahkan ditebak. Ini gambar apa? Ada yang bisa? Kita asah otak hari ini ya. Yang bisa silakan mute-nya dibuka dan langsung jawab. Yuk, dilatih konsentrasi otaknya. Syahifah, Noval, Septi, yuk, Sofi. Tuang air, Bu. Iya, tuh hebat. Tuang air. Tuh, lanjut. Yang kedua ada gambar apa itu? Asah otak, Bu. Otak, hebat. Sekali lagi, biar dilihat ice breaking kita, gambar apa itu? Ayo. Lapisan retina. Hebat, tepat sekali itu lapisan retina. Nah, baik, itu tadi presentasi kita hari ini. Sudah ya. Bentar. Dari apa yang sudah Ibu presentasikan, baiklah anak-anak, kalau begitu, sekarang silahkan dibuka Google Classroom-nya. Di situ saya sudah menge-share tentang LKPD. Jadi silahkan anak-anak buka LKPD-nya dan dibuka tugas untuk hari ini. Ya.
Di sini akan saya tunjukkan tugas kalian hari ini apa. Tugas kita hari ini adalah kita membentuk kelompok. Jadi kita membentuk 3 kelompok seperti biasanya. Jadi untuk kelompok 1, nah soalnya permasalahannya ini, analisis dan deskripsikan arus kegiatan perekonomian di bawah ini. Nah ini perekonomian apa? Kemudian silahkan dianalisis dan dideskripsikan. Begitu juga dengan kelompok kedua. Silahkan dilihat itu gambar apa, dianalisis dan dideskripsikan. Untuk kelompok 3 juga sama, itu gambar perekonomian 4 sektor ya, silahkan dianalisis dan dideskripsikan. Paham anak-anak? Paham, Bu. Ya, baik. Paham. Silakan didiskusikan. Silakan didiskusikan. Saya tunggu ya. Jadi nanti 20 menit lagi kita kembali ke Meet untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke? Baik, anak-anak, tadi sudah diskusinya? Sudah selesai diskusinya? Ya. Sekarang silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk silakan. Dimulai dari kelompok 1 dulu ya. Yuk silakan coba kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifah Putri Mafiro. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Pada soal nomor 1, Cellular Flow Diagram menggambarkan perekonomian 2 sektor. Pada diagram ini, ada 2 interaksi yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen. Konsumen akan memberikan faktor produksi kepada produsen, lalu mereka akan menerima imbalan berupa uang. Penghasilan yang berupa uang tersebut akan digunakan untuk membeli barang dan jasa hasil buatan rumah tangga produsen. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan? Saya ingin bertanya Saifah. Tadi pada presentasi Saifah menyebutkan ada faktor produksi yang dimiliki oleh konsumen. Faktor produksi tersebut terdiri dari apa saja Saifah? Faktor produksi terdiri dari alam, kerja, modal, dan kewirausahaan. Baik, terima kasih Saifah. Ya, bagus sekali hasil presentasi dari kelompok 1. Ya, jawabannya sudah cukup jelas. Baiklah, lanjut ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi kepada Syaifah, lanjut untuk kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami pada diagram arus kegiatan ekonomi 3 sektor. Kegiatan ekonomi 3 sektor terdapat 3 pelaku ekonomi, yaitu RTK, RATP, dan pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian di suatu negara. Ya, ada tanggapan dari yang lain untuk kelompok 2? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3, siapa yang mau mempresentasikan untuk kelompok berikutnya? Saya, Bu. Iya, silakan Noval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Pada diagram arus kegiatan ekonomi, 4 sektor ada 4 pelaku ekonomi, yaitu RTK, RTP, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri ini berkaitan dengan ekspor, impor, atau perdagangan internasional. Jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan diantaranya berupa ekspor,
impor barang, jasa, serta faktor produksi seperti modal dan tenaga kerja. Impor barang dan jasa membuat negara yang melakukannya harus membayar. Barang dan jasa yang didatangkan dari luar negeri akan digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup masyarakat, utamanya adalah barang-barang yang memang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Sudah? Sudah, Bu. Ya. Ada tanggapan untuk kelompok 3? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Baik. Kalau begitu, kalau tidak ada yang bertanya, hari ini kita sudah sangat bagus sekali. Kita sudah mempresentasikan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Yuk, sekarang siapa yang bisa memberi kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Iya, Sofi. Silahkan, Sofi. Jadi, kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang peran dari 4 pelaku ekonomi yang terdiri dari RTK, RTP, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Dalam diagram tersebut, semua pelaku ekonomi saling membutuhkan dan mendapatkan manfaat atau keuntungan masing-masing dari perannya. Setiap pelaku di dalam ekonomi harus melakukan tugasnya dengan baik agar tercipta kerjasama yang saling menguntungkan dan tidak terjadi kecurangan. Ya, bagus sekali kesimpulannya, Sofi. Baik anak-anak, itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Apa ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak, Bu. Sudah. Baik. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah kalian sudah paham tentang pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini? Sudah paham ya? Paham, Bu. Baik. Apakah Bu. ya? Sudah, Bu. Apakah pembelajaran hari ini cukup menyenangkan? Seru, Bu. Oh iya. Seru. Ada kuis. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya sudah anak-anak, sebagai bahan evaluasi, nanti kalian silahkan mengerjakan soal evaluasi yang sudah saya share di Google Classroom. Ya. Baik. Bu. Ya, karena jam kita sudah waktunya usai ya. Silahkan untuk dipimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Bulia mau Sofia ya. Hari ini yang memimpin doa. Bu. Sebelum pembelajaran berakhir, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, terima kasih banyak. Semoga ilmu kita hari ini bermanfaat. Ya, terus semangat, sehat selalu, Amin. dan jangan lupa untuk selalu belajar. Terima kasih. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh.